مولانا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المكرمين اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحبيب علي بن حسن باهر حفظه الله تعالى ونفعنا به بمعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه berkata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai beliau, lam tuqa'il asrar illa fil 'awyatin tahiratin naqiyah. Jadi ujar sidin, kada diletakkan rahasia Allah itu melainkan di wadah-wadah yang bersih lagi suci. Lal mal'anah minal qadri wat takhliti. Bukan rahasia Allah itu diletakkan di wadah yang penuh dengan kotoran. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kada hendak sidin ma'andak rahasia sidin di orang sembarangannya, di wadah sembarangan. Kayak kita juga, kita hendak ma'andak barang kita yang berharga ya, di tempat yang kotor. Apalagi di tempat yang najis ya, kita kada hendak ma'andak barang kita di situ. Sama Allah ada artinya ma'andak rahasia sidin di wadah-wadah yang kotor, artinya di hati yang kotor. Allah hendaknya meletakkan rahasia sidin itu di hati-hati yang suci, di wadah-wadah yang suci. Walau kana huwa aula bi'izhi min ghairihi, sekalipun adalah ia yang diisi wadah kotor tadi itu lebih berhak untuk menerima warisan tadi min ghairihi dari selainnya. Faqad yarithu ghayruhu liwujudi hadha asy-syarti fi dhalika al-ghair wa khuluwi dhalika al-qarib minhu. Sungguh orang lain yang memenuhi syaratlah yang akan mewarisi rahasia Allah tadi. Hal itu dikarenakan yang dekat, artinya keluarga tadi, tidak memenuhi syarat untuk mewarisi rahasia tersebut. Ya, jadi Allah kada memandang ini anak yang diisi rahasia Allah kan, atau ini dekat dengan orang yang diisi rahasia Allah kan. Allah kada memandang itu. Allah tetap memandang yang diisi hati bersih, hati yang jauh daripada kotoran-kotoran. Ya. Memang untuk hati bersih ini agak malah didapat ya, harus dengan mujahadah. Ada sembarangan harus mujahadah. Terus kita baca kana al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas yaqul, adalah Imam Ratib al-Attas, pengarang Ratib al-Attas, beliau berkata, kana an-nasu quluban bila nufus. Ada segolongan manusia yang mana mereka itu mempunyai hati, tapi apa? Tapi hati mereka itu mengalahkan lawan nafsu. Ya. Jadi nafsu mereka itu kalah. Seakan-akan yang ada di diri mereka itu cuma hati aja. Yang dengan bagian itu taat, baik, akhlaknya terpuji. Pokoknya kada ada mencela orang, kada ada menyakiti orang, kada ada menghina orang. Pokoknya yang gaulnya yang baik-baik aja. Yang orang bahari itu. Seakan-akan yang ada di diri mereka itu cuma hati aja, nafsu itu berada. Ya. Tsumma saru quluban wa nufus. Ya, kemudian ada di antara mereka yang mereka ini punya hati dan punya nafsu, ini seimbang ya. Ya seimbang. Jadi ada kalanya nanti ini baik dan ada kalanya nanti ini ada tergawi sesuai dengan arah nafsu tadi. Ya. Ini seimbang di sini. Wa amal an kemudian melapas, adapun sekarang udah sidin fahum nufusun bila qulub. Yang ada di diri mereka itu apa? Cuma nafsu aja. Ada lagi hati. Ya, ini ujar sidin ya, ujar sidin. Dan itu jauh ya di zaman sidin, di zaman Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas. Sekarang aja di sidin nih orang ada lagi yang mengisi hati. Yang ada nafsu aja. Ya, yang nafsu aja dituruti ujar sidin. Ya.
nafsu dituruti gawin yang kada baik, gawin mencela, gawin suudzon orang, mencela orang, menghina orang. Pokoknya akhlak pun dan rumah berdatangnya tercela berdatangan. Auzubillahi min dzalik. Mudah hati kita selamat berdatangnya. Terus nomor 5, al-qalbul marid la yaltaddu bidzikri wal ibadah. Hati yang sakit itu tidak merasakan lezatnya berzikir dan lezatnya beribadah. Hati yang sakit tidak merasakan lezatnya berzikir dan beribadah. Kama la yaltaddu al-marid biladzil amrimah. Sebagaimana tidak merasakan lezat orang yang sakit akan lezatnya makanan. Jadi orang yang sakit hatinya, dia tidak akan merasakan lezatnya berzikir. Itu juga ibadah. Ya, maupun kalau banyak kalau misalnya hatinya sehat, hatinya bagus, hatinya selamat, ya, hatinya baik, dia selalu akan merasakan lezat dengan berzikir dan beribadah. Sebagaimana Pak, mereka merasakan lezatnya makanan, bahkan lebih daripada itu, ya, bahkan lebih daripada itu. Nah, bahkan di antara para sahabat ada yang mereka tatkala beribadah mereka dipanah, dan mereka tidak merasakan sakit. Merasakan sakitnya kapan? Setelah mereka sholat, setelah mereka ibadah. Bahkan di Martapura pun ya, di waktu nasyid yang menasyid al-Habur Sompor, ada di antara mereka kadang yang masbuk, ada sadarkan diri lagi. Dan pernah diceritakan lawan si Al-Mahmud Khalil Al-Qurus Haimi, sini diceritakan Al-Fahmi juga bahwasanya pernah waktu nasyid berdiri. Waktu berdiri mungkin terkena guci yang kenangannya. Guci itu jatuh, pecah dan injak-injaknya ada merasakan. Injak-injak karena merasakan. Kapan mereka merasakan? Pas sudah selesai nasyid hanya merasakan sakit. Itu di antara orang-orang yang memang merasakan lezatnya berzikir. Oh mahal dan apa yang semakna dengan ini. Terus satu lagi ya. Qala al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih fi kitabih Al-Musamma Fathul Basair Al-Mustarsyidin. Berkata Al-Habib Abdul Rahman bin Faqih di dalam kitab beliau yang namanya Fathul Basair Al-Mustarsyidin. Apa ujar sidin? Fal ajabu kullal ajab. Sungguh sangat mengherankan. Apa yang sidin herankan? Mimman idza atadat yaduhu aw rijluh, daripada orang yang apabila sakit tangannya atau sakit kakinya, badala juhdahu fi ilajiha, ia mengorbankan kesungguhannya dalam mengobati dengan segala cara. Pokoknya kalau misalnya ada sakit tangan, ada sakit kaki, ini berusaha benar menghilangkan apa penyakitnya tadi, berusaha benar mengobatinya tadi dengan segala cara. Terus apa? Wa idza atalla qalbuhu wa maridaluhu, apabila sakit hatinya, ujar sidin, la yufakkiru fi ilajihi wa la yanzuru fi talabihi. Dia tidak memikirkan ya, bagaimana cara pengobatannya dan bahkan dia tidak menghiraukannya. Jadi yang diherankan si Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih ini, yang sidin mengherankan orang yang sakit zahirnya tapi sakit batinnya tidak diobati, ya. Kalau misalnya kita luka, ya jangan diobati ya. Yang sidin herankan tadi apa? Orang sakit zahirnya tapi apa? Batinnya kada diobati. Itu yang sidin heran. Terus apa? Wa yumhilu amrahu hatta yamut fala yahya abada. Ada dia terus menerus menundanya. Menunda apa? Menunda urusannya tadi. Artinya menunda pengobatannya tadi hatta yamut sehingga dia mati. Fala yahya abada, dan dia tidak akan hidup lagi selawasan. Ya. Disini heran orang sakit zahir, batinnya ada diobati sampai mati, tidak mungkin ada diobati. Bahayanya apa? Wa yutba'u 'alaihi wa yadhhabu dinu fala yuflihu sarmada. Jadi takutnya apa? Ini dicap atasnya itu apa? Orang yang hilang agamanya seakan-akan ada agama, ya. Seakan-akan ada agama, fala yuflihu sarmada, dan dia tidak akan beruntung selawasan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengobati hati kita, yang menyelamatkan hati kita, dan mudah hati kita selalu bersih, selalu husnuzan, selalu baik dalam orang mulia. Dan untuk urusnya pun kita doakan mudah sering selamatan sampai beribadah dan mendapatkan umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا صرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، سر لنا العورات وآمن الروآت، واغفر لوالدينا ربي ومولينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على نقش الصلب، والحمد لله بالبر وتناهي حمدا كثيرا دائما وهبة النسائم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفكر لنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر وسوادك، رب وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما، واخرك يا علماء وبالخير ونفى كل شر. ربنا واصل لنا كل الشغل وقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلا منون، واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاه الله ترشد الصوفى من الى الحق دعانا والوفاء، بكتاب الفعل للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب وصحب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.